Yang sudah kita pelajarin barusan itu bagaimana downstream activity ketika P, parent yang menjual inventory-nya ke subsidiary. Nah, bagaimana dengan case yang sama? Kita coba arah sebaliknya. Bagaimana kalau aktivitasnya itu adalah upstream, di mana yang menjual inventory berarti S. Subsidiary yang menjual inventory-nya ke parent. Anak yang jual ke parent. Coba diidentifikasi dulu, ini case-nya. Tetap bagaimanapun juga, parent yang mengakuisisi subsidiary duluan. Jadi parent yang membeli sahamnya S duluan. Terus di mana baru terlihat downstream atau upstream? Itu ketika kalian menemukan kata-kata persediaan barang dagangan atau inventory. Lihat case-nya di sana, jual belinya di sana. Kalau parent yang jual ke S berarti downstream. Kalau S yang jual ke parent berarti itu upstream. Nah, saya mau cerita sedikit. Nanti semua yang nggak saya blok kuning berarti downstream, upstream itu nggak ada bedanya. Yang saya kasih blok warna kuning itu berarti hanya berlaku di upstream saja. Itu bedanya upstream sama downstream. Idealnya, biasanya kalian tuh harus bisa downstream dulu baru bisa upstream. Coba ya kita praktekkan. Downstream. Tadi kita sempat ada tahun 2011, kita ngomongin profitnya unrealized yang masih belum laku dari persediaan akhirnya 20, harga pokoknya 15, berarti profit yang terkandung di dalamnya kan 5.000. Itu kita sebut tadi belum laku unrealized profit. Ini logikanya. Kalau downstream, yang jual itu kan P, jualan ke S. 5.000 itu P yang jual, kita sebagai P ya 5.000 itu punya kita seutuhnya 100% semua. Tapi kalau upstream nanti, ini kan kebalik. Berarti S yang jualan ke P. Berarti 5.000 profit itu punyanya S. Punyanya yang pihak penjualnya yaitu S. S itu anak kita. Lah kita tetap sudut pandang selalu sebagai P. Jadi kalau S-nya profit 5.000, bukan semua 5.000 itu untuk P-nya. Ingat kita hanya berhak 80%. 20%-nya masih ada sisa untuk minoritas NCI. Nah, itu logikanya kalau upstream. Sehingga bukan 5.000, tapi 5.000-nya harus dikalikan 80%. Perhatikan ya. Kita mulai analisa soal dari Eco BHV, kita alokasikan ke identifiable net asset sama goodwill. Kita buat jurnal beli, dividen net income amortisasi, nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada bedanya? Ini chapter 4. Chapter 4 itu nggak ada downstream, nggak ada upstream, semua perusahaan dasar jurnalnya seperti itu. Perhatikan mulai masuk chapter 5. Saya beri warna blok kuning. Berarti ini beda loh antara downstream sama upstream. Kalian bisa tarik kesimpulan nggak bedanya? Kalau downstream ini 5.000, 11.250, 0 ini 5.000. Berarti kesimpulannya kalau upstream, berbedanya di jurnal transaksi, hanya profit yang kalian temukan harus dikali dengan persentase kepemilikan P terhadap S. Jadi yang 5.000 kalikan 80%, cuma kita akui 4.000. Yang 11.250 kalikan 80%, cuma kita akui 9.000. Kenapa? Itu logikanya tadi yang saya jelaskan. Itu profitnya anak, kita hanya punya 80%-nya. Makanya kita harus kalikan dengan kepemilikan. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi semuanya sama, cuma beda angkanya dikali 80%. Angkanya dikali persentase kepemilikan. Otomatis ya, karena angkanya beda, ya di account-nya ikut beda. Tadi kan 5.000 sama 11.250. Sekarang angka yang berkaitan kan 4.000 sama 9.000. Jadi beda. Tapi cara ngitungnya tetap sama ya, investment dan income from S. Teman-teman siapkan, Evo BV juga sama, amortisasi excess juga langkah-langkahnya sama. Jurnal kertas kerjanya chapter 5 ada 3, perhatikan. Yang sama eliminasi intercompany sales nggak saya kasih blok kuning. Karena ini nilai penjualan. Nilai penjualan dari S jualan ke P 80.000 tahun 2011, tahun 2012-nya 120.000. Nah, perhatikan unrealized profit sama realized profit-nya saya beri blok kuning itu berarti beda. Lihat perbedaannya sudah saya tuliskan di sana. JKK atau jurnal kertas kerja selalu mencatat angka profit utuhnya. Jadi, kalau di sini tadi 4.000 sama 9.000, di transaksi kalian kalikan dengan persentase kepemilikan. Di kertas kerja harus utuhnya 5.000 sama utuhnya 11.250. 5.000 sama 11.250. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya orang kerja upstream itu harus paham downstreamnya dulu.
Karena angka yang di sini yang dibutuhkan itu yang utuhnya. Nggak boleh dikali 80% ya. Karena pendekatan kertas kerja selalu melihat nilai utuhnya perusahaan, 100%-nya perusahaan. Lalu amati lagi, kalau ini beda di jurnalnya. Downstream tadi ya, cuma investment in S to COGS loh, untuk mencatat realized profit. Sekarang investment in S harus berbagi sama NCI, baru kreditnya COGS. Tahun pertama, realized profit-nya masih 0. Tahun kedua, ambil utuhnya. Jangan 4.000 tapi yang 5.000 utuh. Nah, 5.000 itu untuk kita, investasi kita bertambah 80%, 80% dari 5.000. Untuk minoritas, NCI-nya 20% dari 5.000. Jadi kalau downstream tadi semua untuk kita. Investment to COGS-nya full 5.000. Tapi kalau upstream, kita hanya 4.000, minoritasnya NCI-nya 20%-nya yaitu 1.000. Itu perbedaan di jurnal kertas kerja yang chapter 5. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Mengenai jurnal kertas kerja yang selanjutnya, coba kalian amati ya. Eliminasi income from S, dividen sama investment in S tidak ada bedanya, tidak ada blok kuning di sana. Eliminasi saldo equity yang ada 5 akun itu tidak ada bedanya juga. Unamortized excess sama jurnal yang amortisasi nggak ada beda. Jadi terakhir perbedaannya adalah di bagian jurnal kertas kerja tentang yang NCI share NCI. Bedanya ternyata hanya di perhitungan NCI share-nya. Rumusnya NCI share itu kan 20% minoritas ya, karena P memiliki S-nya 80%, berarti minoritasnya kan 20%. Kemudian dikalikan net income kurangi amortisasi. Ternyata yang beda net income-nya, teman-teman. Net income di soal tahun 2011 kan harusnya 80.000. Kita tidak boleh gunakan itu ya. Harus menghitung ulang net income-nya upstream. Ini rumusnya net income-nya upstream. Net income bawaan dari case soalnya, net income-nya S-nya kan 80.000. Harus dikurangi yang belum sah, unrealized, terus ditambah yang sudah sah, realized. Nah, menambahkannya di sini selalu karena ini jurnal kertas kerja harus nilai utuhnya. Kalian masih ingat kan tadi? Tahun 2011. Unrealized-nya utuh 5.000, realized-nya utuh 0. Jadi 80.000 di soal, kurangi 5.000 utuh unrealized, ditambah utuhnya realized dulu. Tahun 2012 juga demikian. Nggak boleh menggunakan yang 100.000-nya saja. Dikurangi unrealized utuh 11.250, ditambah realized utuh 5.000 ya. Sekali lagi, net income di soalnya 100.000, kurangi unrealized utuh, ditambah realized utuh 2012. Itu untuk menghitung NCI share. Jadi bedanya kalau di upstream, hanya di jurnal kertas kerja yang bagian NCI share NCI, lebih tepatnya lagi perhitungan spesifiknya NCI share yang beda net income upstream dihitung dulu.